Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, sungguh terpuji Tuhan kita yang selalu menolong, yang selalu menjaga, yang selalu memimpin akan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia di saat pagi hari ini, di minggu pertama bulan Mei ini. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dalam keadaan yang menakutkan saat ini, kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami ada untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Meskipun umat-Mu ada di rumah saat ini ya Tuhan, tidak menghalangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mensyukuri segala anugerah dan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Glory Hosana, mulia kudus Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku mau menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi bagi yang percaya padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang agung. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, Kau ku muliakan selalu, Engkau yang ku tinggikan senantiasa. Haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu, bagi Tuhan Allah yang mulia, Allah yang setia, Allah yang agung. Kami angkat tangan kami menyembahmu. Mari syukuri kasih Tuhan bagi kita sepanjang minggu yang kita lalui. Kita percaya ada tangan Tuhan yang gagah perkasa yang selalu memegang dan menuntun hidup kita. Mari persembahkanlah hidup kita dengan sungguh untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami yakin saat ini Tuhan Engkau hadir di tempat dimanapun umat-Mu berada, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, sembuhan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Ini doa kami kepada Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir ya Bapa. Engkau yang melawat umat-Mu, dimanapun mereka berada di rumah saat ini, bahkan dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau Allah yang melawat umat-Mu. Sehingga kami saat ini ya Tuhan, bersatu hati untuk bersorak-sorai, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Layakkanlah setiap kami umat-Mu Tuhan, agar kami boleh layak untuk menaikkan syukur kami, pujian pengagungan kami kepada Raja kami yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan membuka ibadah kami pagi hari ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tiba saatnya ya umat Tuhan, kita bersatu hati dimanapun kita berada saat ini, yang di rumah maupun di perjalanan saat ini. Kita percaya tiba saatnya untuk kita bersorak-sorai, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari umat Tuhan, mari katakan tiba saatnya kita kita bersatu hati, memuliakan, meninggikan namanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, berikan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biarlah segala pujian, kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang layak untuk menerimanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan yang di rumah saat ini, naikkan pujian ini, pengagungan kita kepada Yesus Tuhan, Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas pujian yang
membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh keagungan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Biarlah Engkau memerintah selamanya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Inilah doa dan pengakuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berjaya, berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, bentuklah kami, pimpinlah hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan perintah-perintah-Mu lewat kebenaran firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Anton Kusnada. Biarlah firman yang daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini tersampaikan lewat kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bukalah setiap hati kami pendengar saat ini yang ada di rumah bahkan dimanapun berada. Biarlah benih kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami hari lepas hari. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya di pagi hari ini. Biarlah hati kita seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran air untuk melepaskan dahaganya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu.
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus akan aliran air, saya haus aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau terlalu baik bagi kami. Kalau kami ada pagi hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Kesempatan pagi hari ini kembali kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu boleh masuk tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pada kesempatan pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita boleh belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 di situ tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita pada kesempatan pagi hari ini membuka hati kita buat firman Tuhan, saya percaya ada banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya berikan judul, memperhatikan perintah Tuhan. Kalau saya di rumah punya anak, mungkin Bapak Ibu di rumah punya anak. Ya. Tentu kita akan senang tak kala anak kita memperhatikan apa yang kita mau. Tentu kita akan senang sebagai orang tua tak kala kita mengatakan kepada anak kita dan anak kita turut apa yang kita katakan. Demikian juga dengan Bapa kita yang di surga. Kita adalah anak-anaknya dan Bapa di surga adalah Bapa kita. Tak kala kita menurut apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tentu Bapa di surga akan senang buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, satu ayat untuk kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Ayat ini mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, kita mendalami kebenaran firman Tuhan saat ini. Dari ayat yang kita baca tadi, ada dua hal yang penting Bapak Ibu yang diberkati yang kita butuhkan, mungkin semua orang butuhkan dalam hidup ini. Dikatakan damai sejahtera dan juga kebahagiaan. Saya percaya setiap kita dalam menjalani hari-hari kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Keadaan boleh terjadi apapun juga. Situasi boleh terjadi apapun juga. Tapi biarlah damai yang daripada Allah itu tetap ada buat setiap kita. Damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus tidak dapat kita raih dalam dunia ini. Tidak dapat kita dapatkan dalam dunia ini selain kita dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan tadi damai sejahtera dan sukacita, kebahagiaan, dikatakan akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus ada, ya. Bahkan dikatakan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, Bapak Ibu yang pernah pergi ke pantai, lihat gelombang, terus. Demikianlah kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, di dalamnya ada damai sejahtera yang terus menerus, ada kebahagiaan yang terus menerus. Jadi yang terpenting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah kita memperhatikan perintah Tuhan.
Saya senang satu lagu yang cukup memberkati. Saya percaya bukan hanya memberkati saya, ya, tapi juga memberkati setiap kita. Pujian ini begitu sederhana, tapi luar biasa. Kalau kita memang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Saya akan naikkan buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak gentar, ku tak takut, sebab Allahku bersama kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita ada dalam Tuhan, kita tidak takut, kita tidak gentar. Ketika kita bersama dengan Allah, kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dikatakan tadi ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Jangan takut. Katakan selalu puji Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Perkatakan firman Tuhan yang membuat kita tetap teguh di dalamnya. Apapun yang menjadi masalah kita, katakan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada sebuah kerajaan, di mana di dalam sebuah kerajaan ini, kemanapun sang raja pergi, sang perdana menteri selalu ikut serta. Kemanapun raja berjalan, disitulah ada perdana menteri. Satu hal yang selalu dilakukan seorang perdana menteri ini, dia selalu katakan apapun yang dia lihat, dia katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Selalu dia katakan puji Tuhan. Satu kali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika sang raja sedang melihat sebuah bunga di bagian taman di istana itu, tanpa disadari sebuah duri menusuk bagian tangan sang raja. Akhirnya terlukalah tangan sang raja. Ketika Perdana Menteri ini melihat hal ini, spontan dia katakan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Marahlah sang raja. Perdana Menteri, apa yang kamu lakukan? Aku terluka. Lalu dia perintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap sang Perdana Menteri. Dimasukkanlah ke dalam penjara. Selang beberapa hari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pergilah raja ini berburu bersama beberapa pengawalnya masuk ke dalam hutan. Tanpa dia sadari, dia terpisah dari pengawal-pengawalnya. Dia masuk lebih dalam ke dalam hutan. Tanpa dia sadari, akhirnya dia ditangkap oleh salah satu suku terasing di dalam hutan itu. Dan kebetulan pada saat itu suku itu sudah mencari seseorang yang dapat dikorbankannya. Tibalah saatnya, hari pengorbanan itu tiba. Dibawalah sang raja ini menghadap sebuah perapian yang menyala-nyala. Dan menjadi sebuah kebiasaan di suku tersebut. Ketika ada orang yang akan dikorbankan, kepala suku akan memeriksa yang akan dikorbankan ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Dari atas kepala dia periksa sang raja yang akan dikorbankan ini. Semuanya baik-baik saja. Ketika
Kepala suku ini melihat sebuah tangan yang terluka. Akhirnya kepala suku berkata, orang ini tidak layak untuk kita korbankan karena dia cacat. Lepaskan dia. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dilepaskannya lah sang raja ini. Ya. Ketika dia kembali ke kerajaannya, dia lalu datang ke penjara di mana sang Perdana Menteri ini di penjara. Dia buka penjara itu, dia peluk Perdana Menteri itu, dia katakan terima kasih Perdana Menteri. Ya. Ada satu kuasa ketika kita mengatakan puji Tuhan, puji Tuhan. Sang Perdana Menteri yang hanya terbengong-bengong berkata, ada apa Tuanku? Karena luka inilah aku tidak jadi dikorbankan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, katakan puji Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita raih janji-janji Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa sih ya yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama di dalam Roma 12 ayat 11a dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Jangan kendor di dalam melayani Tuhan. Jangan lelah dalam melayani Tuhan. Jangan kendor dalam beribadah. Jangan lelah dalam baca firman Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap bersemangat dalam Tuhan. Apapun tantangannya, kita harus tetap bersemangat. Janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Mari kita mau katakan bersama saya, bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Semangat. Kita harus semangat. Semangat. Ya. Kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, janganlah kerajinan kita menjadi kendor. Lalu yang kedua, biar roh kita harus tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 bagian B di situ dikatakan, biar roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa kita terus menerus. Dan hal ini akan membuat kita peka akan Tuhan. Membuat kita tetap bergairah melayani Tuhan. Membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biar roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin melayani Tuhan tidak mesti kita harus berada di atas mimbar. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan kalau kita mau melayani Tuhan. Ya. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan roh yang menyala-nyala. Dengan tetap semangat di dalam Tuhan. Lalu dikatakan yang ketiga, kita harus bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Tuhan mau setiap kita di hari-hari ini, di saat-saat ini, di tengah situasi yang tidak ada kepastian, Tuhan mau kita tetap bertekun dalam doa. Ya, kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan kita. Dan kita harus tetap sabar dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 di situ katakan, sukacita Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Walau mungkin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita harus sabar, kita percaya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Allah yang setia.
Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, percaya kita harus tetap jalani hari-hari ini walaupun berat. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap mempunyai pengharapan, kita harus tetap sabar di dalamnya. Karena itulah yang Tuhan mau. Jangan lelah, jangan kalah dari keadaan, dari masalah kita. Jangan lari dari persoalan kita hadapi, tapi kita jalani bersama Yesus. Filipi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap masalah, persoalan, apapun itu, kita dapat tanggung ketika Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan buat setiap kita. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33, coba kita baca, kita buka Alkitab kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33, di situ dikatakan begini. Yeremia pasal ke-33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi hal yang keempat, kalau kita menuruti perintah Tuhan, kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kita harus bertekun dalam doa sampai kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya. Dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berseru, panggil nama Yesus, panggil nama Tuhan. Dia akan mampukan setiap kita. Ya. Kita harus bertekun mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan sampai kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita doakan. Jawaban itu mungkin datang tak kala kita membaca kebenaran firman Tuhan. Jawaban doa itu mungkin datang tak kala kita datang kepada Tuhan tersungkur dalam doa kita. Jawaban doa itu mungkin datang saat kita bersaat teduh, mendengar suara Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menjawab setiap doa kita apabila kita bertekun di dalam doa dan hidup benar. Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Ya. Percaya dengan iman Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita tetap, kerajinan kita tetap tidak kendor, kalau kita tetap roh kita menyala-nyala dalam Tuhan, kalau kita tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, kalau kita tetap bertekun dalam doa, saya percaya kita akan dapat mampu melewati badai kehidupan. Ya. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita lewati bersama Yesus. Dan kita akan meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita pada kesempatan pagi hari ini. Buka hati buat Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan kita betapa besar ya kasih Tuhan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, buka hati buat firman Tuhan pagi hari ini. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kau yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Buka hatimu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Biar perjamuan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Biar kita siapkan segala sesuatunya di rumah, kita dapat melakukannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang saat ini berada di rumah, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan di dalam gedung gereja. Tapi oleh karena situasi dan kondisi, kita semua sudah mengerti, maka kita harus melakukannya dengan cara seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi sebelum kita melakukannya, saya mau supaya kita mengerti dengan sungguh-sungguh apa artinya perjamuan kudus itu dan apa akibatnya apabila kita tidak melakukannya dengan iman atau dengan sungguh-sungguh. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang mendasarkan mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh dan apa akibatnya kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih, dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini berbicara mengenai waktu. Sebab itu Gereja Betel Indonesia menentukan waktu perjamuan kudus adalah 1 bulan 1 kali. Saudara, tetapi ada gereja juga yang melakukannya lebih banyak lagi. Bukan 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali. Bahkan ada gereja yang melakukannya lebih lama, 1 kali 3 bulan baru mereka melakukan seperti itu. Itu semua tidak jadi masalah. Tetapi setiap kali kita melakukannya, itu kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Menjadi satu peringatan, kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan untuk menebus kita dari dosa, untuk menarik kita dari api neraka, untuk membuat kita selamat bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat 27 itu mengatakan begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Satu kali lagi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang tidak layak. Yang tidak layak itu yang seperti apa? Ketika kita melakukannya dengan sembrono. Yang tidak layak itu yang seperti apa? Ketika kita melakukannya tanpa membedakan tubuh Kristus dan bukan tubuh Kristus. Yang tidak layak itu artinya bagaimana? Kita melakukannya sebagai kebiasaan. Kita melakukannya bukan atas dasar iman sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara yang di dalam Tuhan, sebab itulah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-28 mengingatkan kepada kita dan yang berkata begini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, termasuk yang tidak layak apabila di dalam dirinya ada dosa yang belum diselesaikannya kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, dosa apa saja itu bisa jadi di dalam diri kita. Dosa kebencian, dosa perasaan tidak senang dan lain sebagainya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, kita perlu menguji diri kita apakah kita layak atau tidak. Saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-29 itu berbicara mengenai akibatnya, yang berkata demikian. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukannya. Apalagi ini baru pertama kali kita melakukannya. Dan saudara melakukannya di rumah, bukan dengan hosti yang disediakan oleh gereja, tetapi sesuai dengan petunjuk dari BPH bahwa bagi mereka
yang di rumah bisa melakukannya dengan menyediakan roti yang dipotong kecil-kecil, kemudian bisa mengganti anggur yang biasa kita minum bersama-sama di gereja itu dengan sirup. Kalau tidak ada sirup, bisa dengan air teh biasa. Kalau tidak ada air teh biasa, lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Saudara yang dalam Tuhan, dalam arti kata, yang paling kecil yang mungkin ada di dalam rumah kita adalah air putih. Itu pun bisa kita melakukannya. Itu untuk menggantikan anggur. Saudara Islam Tuhan, kalau roti juga tidak ada di dalam rumah kita sesuai dengan petunjuk dari BPHGBI, maka kita bisa menggantinya dengan kue-kue. Kalau tidak ada kue-kue bagaimana? Saudara Islam Tuhan, bisa kita menggantikannya dengan panganan yang lain. Misalnya apa? Misalnya ubi kayu atau ubi rambat, itu bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah kita mengakui Dia sebagai tubuh Kristus. Tidak berarti ketika kita nanti mengangkat roti itu, kemudian roti itu berubah menjadi diri Kristus. Pengajaran GBI tidak mengajarkan seperti itu. Atau ketika kita mengangkat cawan minuman yang berisi anggur itu, maka anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Gereja Bethel Indonesia tidak mengajar kita seperti itu. Tetapi iman kitalah yang mengatakannya, Dia adalah darah Kristus. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita mau melakukan dengan iman, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, supaya perjamuan kudus yang kita lakukan di rumah sekalipun Allah ada bersama-sama dengan kita, dan itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang senantiasa menolong kepada kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan Engkau Bapa, melalui tubuh dan darah-Mu yang diperlambah dengan roti dan anggur. Tuhan Yesus, tolong layakan kami, ampuni segenap dosa dan kelemahan kami. Engkau melayakan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Oh, yang dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau tolong kepada mereka, sehingga kuasa-Mu berlaku di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus yang kami lakukan ini akan mendatangkan dampak yang luar biasa terhadap iman anak-anak-Mu yang lakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, Engkau berkarya di dalam kehidupan mereka. Sebab itu tidak mustahil Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, bukan karena roti dan anggurnya, tetapi oleh karena kuasa-Mu, mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka, pertolongan terjadi di dalam kehidupan mereka, kesembuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, karena Engkau yang berkarya buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus itu. Sambil mempersiapkan diri, kita menyanyikan pujian, kalau ku hidup bagimu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa langsung mengambil roti di tangan kanan saudara dan pegang cawan minuman di atas gelas saudara masing-masing pada tangan kiri saudara. Pagi hari ini akan menjadi pagi yang indah, persekutuan yang indah kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
roti di tangan kanan saudara, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Sebentar kita akan makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Pandang Yesus. Dia sudah berkorban. Dia memberikan dirinya supaya kita diselamatkan di dalam Dia. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam iman kami. Sekarang angkat cawan minuman yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari kepala saudara. Pandang Yesus. Minuman yang ada di dalam tangan saudara ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah buat menebus saudara, buat menebus saya, buat menebus kita semua. Sehingga kita menjadi anak-anaknya yang layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Karena Dia yang menjamin melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudara yang dalam Tuhan, percayalah darah Kristus menjadi jaminan buat kita selamat. Darah Kristus menjadi jaminan untuk kita terus dilindungi oleh Allah. Darah Kristus menjadi jaminan iblis lari dari kita. Dan oleh darahnya juga, bilur-bilurnya mendatangkan kesembuhan bagi kita semua. Saudara yang dalam Tuhan, sekarang kembali angkat cawan minuman tadi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu heran dan ajaib. Kalau pagi hari ini Tuhan Engkau layakkan kami bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu yang diperlambah dengan roti dan anggur. Kami percaya Tuhan ini mendatangkan kekuatan yang baru bagi kami, semangat yang baru bagi kami. Kami tahu Tuhan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan, yang berhasil melewati masa-masa sulit ini. Karena Engkau menyertai kami, karena Engkau menolong kepada kami, karena Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur kepadanya karena Dia sudah menolong kepada kita. Kita sudah mendengarkan firman-Nya, kita sudah diberkati, dan kita percaya Dia terus menolong dan menyertai hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah dan cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bisa memuji Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang baik. Walaupun kami melakukannya dari rumah, Engkau tidak melihat tempat, Engkau tidak melihat apapun juga, Tuhan. Yang Engkau lihat adalah iman dan hati seseorang. Ketika mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, Engkau memberkati orang ini, Bapa. Sebab itu kami percaya anak-anak-Mu dari GBI Soleh Ali, hari ini berkat-Mu melimpah kepada mereka. Karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengasihi Engkau, mereka mau setia mengiring Engkau, apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Sebab itu Tuhan tolong kepada anak-anak-Mu ini, jaga dan pelihara mereka. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang menolong kepada kami. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.